Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di podcast Kusuka Menuturkan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, kali ini saya, Marta Mano, Wakil Ketua OSIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura, akan menjadi host kalian ini di episode kali ini. Sobat Kreatif, tahu tidak bagaimana cara kita mengembangkan pribadi kita agar menjadi lebih baik lagi? Apakah dengan kita ikut kegiatan? Oh, tentu saja iya. Dengan kita mengikuti lomba, baik akademik maupun non-akademik. Iya. Dua cara itu sudah pasti dapat membantu kita agar kita bisa mengembangkan pribadi kita lebih baik lagi. Selain itu, Sobat Kreatif, ada salah satu cara nih agar kita dapat mengembangkan pribadi kita lebih baik lagi. Yaitu dengan cara apa? Iya, berorganisasi. Dengan berorganisasi, kita dapat mengembangkan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dari berorganisasi itu, kita bisa banyak belajar loh. Yang pertama, belajar tentang leadership. Yang kedua, belajar tentang bekerja sama dengan orang lain dalam suatu organisasi atau satu kesatuan. Nah, pas banget nih. Tema podcast kita kali ini adalah Committed Life. Jadi, di podcast kali ini kita akan banyak sharing-sharingnya nih mengenai pengalaman-pengalaman kita dalam berorganisasi. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada kali ini, kita ada bintang tamu spesial nih. Kepo ya, siapa? Mari kita panggilkan bintang tamu spesial kita. Bintang tamu spesial kita, dipersilakan. Nah, kalian sudah melihat kan saya udah gak sendiri lagi. Nah, sekarang saya sudah ditemani oleh orang-orang yang sangat kece badai. Ada ketua-ketua OSIS dari sekolah-sekolah sahabat kita dan dari sekolah kita sendiri loh. Mungkin sebelum kita mulai, masing-masing ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa memperkenalkan diri mereka masing-masing. Bisa dimulai dari ketua OSIS kita dulu, Kak Jovan. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Jovan Roklasa Buddha. Saya sebagai ketua OSIS dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Salam kenal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefa Zakwandika dari Ketua OSIS Sisma Negeri 4 Jayapura. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Sanggai. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 5 Jayapura. Terima kasih. Oke, perkenalan yang cukup luar biasa dan menarik perhatian ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, podcast kita kali ini adalah Commit Life. Jadi di podcast kali ini saya akan mengajukan sekiranya ada 5 pertanyaan kepada rekan-rekan dari masing-masing sekolah dan Kak Jovan. Pertanyaan yang pertama, apa suka duka selama menjadi anggota OSIS? Mungkin ada senangnya, ada tidak senangnya. Mungkin bisa dijelaskan Kak Jovan? Oke, jadi kalau suka duka itu pasti banyak ya. Karena suka duka itu kalau menjadi seorang anggota OSIS, apalagi menjadi seorang pemimpin, itu kita harus menerima semua apapun itu, baik yang kritikan, saran, dan juga perbuatan yang orang-orang lakukan kepada kita. Nah, diantaranya itu mungkin suka duka. Kalau yang duka dulu ya, duka itu lebih ke merelakan waktu sih. Jadi kayak misalnya kita harus merelakan waktu jam pelajaran. Itu lebih ke bikin berat sih. Karena kan kalau misalnya kita sedang rapat, apalagi kalau misalnya dia punya program kerja ini sangatlah hektik gitu. Jadi kayak aduh, ini mau selesaikan kan tidak gitu. Jadi pasti kita seorang pemimpin utamanya itu memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Ya dengan merelakan waktunya gitu. Kalau sukanya itu banyak. Karena saya bersyukur di OSIS periode kali ini itu kita punya rekan-rekannya itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Terus kita bisa saling bersinergi dengan satu sama lain antar bidang. Itu dengan sangat baik dan luar biasa sekali, seperti itu. Itu sih mungkin suka dukanya.
Baik, terima kasih Kak Jovan untuk tanggapannya. Mungkin dari rekan SMA 4. Baik, jadi jangan bersenang-senang dulu ya. Jadi harus ada dukanya dulu ya. Kalau bagi saya dukanya itu sama seperti Jovan, meluangkan waktu dan juga tenaga. Waktu sama tenaga itu bagi kami kan kalau berorganisasi itu sangat perlu. Kenapa? Waktu itu saya dari SMA kan juga kebetulan di organisasi kan. Itu dari SMP udah meluangkan waktu saya berorganisasi. Kadang-kadang juga nilai saya tuh turun. Nah, itu yang agak dukanya di situ sih. Nah, kalau sukanya kan teman-teman di SMA Negeri 4 Jayapura di angkatannya saya itu bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya ada kegiatan itu kalau ada satu pulang itu saya nggak mau, jadi harus pulang sama-sama. Nah itu mereka setianya tuh di situ sih. Jadi sukanya saya di situ untuk di angkatannya kami. Oke, mungkin dari rekan SMA 5 dipersilakan. Baik, mungkin dari saya sama juga sukanya dari kedua rekan tadi. Yang pertama kita sama-sama kompak. Di situ juga banyak mendapatkan teman baru sih. Yang pertama mungkin bukan hanya teman angkatan kita, tapi kan di organisasi OSIS juga ada adik-adik kelas nih. Mereka kalau kita di SMA 5 yang setahu saya kan senioritasnya tinggi. Jadi kita memang sangat jaga jarak juga dengan adik kelas. Tapi waktu kita ikut organisasi OSIS itu kita bisa dekat dengan siapapun, semuanya kita dekat. Itu sih sukanya saya. Terus kalau dukanya mungkin ya sama juga, waktu, tenaga. Terus yang satu lagi tadi katanya nilai itu juga sama. Di situ memang kami sangat kerja keras. Apalagi kemarin kami baru buat PNC tahun lalu. Itu memang sangat-sangat kami kerja keras betul. Sehingga kemarin waktu penerimaan hasil raport itu ada nilai yang turun juga. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi sebuah pelajaran buat kami juga, agar kami juga tidak hanya fokus ke satu bidang, tapi kami bisa fokus ke bidang yang lain juga. Itu sih, terima kasih. Ya, jawaban yang sangat luar biasa ya dan sangat menarik gitu. Karena memang bergabung dalam OSIS itu berat dan tidak beratnya pasti ada gitu. Bagaimana kita membagi waktu antara sekolah dengan berorganisasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana teman-teman sekalian bisa masuk OSIS? Apakah mungkin direkomendasikan atau kemauan sendiri nih karena ingin berorganisasi, karena tadi ingin mencari teman, ingin belajar banyak hal-hal baru di OSIS? Awalnya sekali ya. Oke, jadi kalau dari saya itu pernah sempat menjadi calon yang pertama kali waktu kelas 10. Tapi gagal, tapi di situ tidak membuat saya patah semangat karena pengen terus coba gitu. Karena seorang itu pengen lebih dibilang iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi kalau misalnya coba dapat ya puji Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya direkomendasikan guru juga sebenarnya direkomend sekali ya sama guru, dan juga pastinya sama teman-teman. Jadi guru-guru beserta teman-temannya saya juga itu sangat support sekali sama saya. Mereka bilang nggak apa-apa, kamu itu cocok gitu. Jadi kayak lebih ke senang aja dengar pujian kayak gitu. Jadi membuat saya ya sudah, berarti saya harus coba gitu, karena sudah dipercayakan sama teman dan juga sama guru-guru seperti itu. Ya sih, mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, mungkin dari rekan SMA 4. Baik, kalau dari saya pengalaman berorganisasi saya itu dari kelas 10. Itu pertama saya mencoba tes karena kebetulan waktu itu lagi COVID. Nah, itu tesnya itu lagi online. Coba-coba aja, gini malah keterima. Nah, habis itu ikut tes wawancara, masuk deh di OSIS periode 2022-2023. Nah, habis itu kelas 11 saya dicalonkan sama MBK. Waktu itu ada 3 kandidat. Kebetulan saya satu kandidatnya dan alhamdulillahnya saya menjadi ketua OSIS. Itu aja sih. Oke, baik. Kalau dari saya, dari SMP itu saya juga sudah ikut organisasi. Cuman waktu itu kan memang lagi, karena mungkin SMP jadi baru-baru naik, macam malas-malas gitu.
Akhirnya setelah naik kelas 10, waktu itu kami para ketua-ketua kelas lagi berkumpul sama-sama dengan Ibu Juwita, mantan kepala sekolah kami juga dulu di Paldam situ di kafe. Nah di situ kami kumpul bersama dengan saya punya mantan alumni, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS juga di situ, dan mereka tanya sama saya, ada ikut tes untuk daftar OSIS kan tidak? Saya bilang tidak. Tapi mereka suruh saya ikut saja tesnya karena mereka bilang mereka tahu saya waktu dulu di SMP 1 pernah ada ikut satu kegiatan sama-sama dengan mereka juga. Jadi mereka bilang tes saja coba. Kaget begini pas dengar hasil saya lulus masuk jadi anggota. Dari situ saya langsung berpikir aduh lanjut ke tidak. Tapi lama-lama kelamaan berpikir saya pikir lebih baik jangan sampai nanti menyesal karena tidak ikut organisasi. Oke, saya lanjutkan tugas itu, saya lanjutkan sampai akhirnya pada saat kelas 11 mau pergantian, saya punya pembina OSIS katakan lanjut, maju jadi OSIS inti. Nah, di situ saya ketemu dengan rekan Eli, ketua OSIS saya. Di situ kami bersaing kuat sekali. Tapi rekan Eli yang naik jadi ketua OSIS dan saya wakil. Di situ saya sebenarnya pertama kecewa sih karena tidak jadi ketua. Cuman waktu saya disemangatkan oleh teman-temannya saya untuk tetap maju saja, berapa apa wakil itu juga sudah luar biasa sekali, kau sudah berjuang. Dan di situ saya sangat belajar banyak bagaimana perjuangannya saya dari kelas 10 sampai kelas 11 waktu kami pemilihan itu sampai akhirnya sekarang kelas 12 ini itu sih. Oke, jawabannya sangat gimana ya, waktu saya mendengarnya sendiri kayak ya keren-keren banget sih jawabannya gitu. Memang dalam mau bergabung dalam suatu organisasi itu bukan hal yang mudah, pasti ada senangnya, ada sedihnya, ada kecewanya juga. Tapi tidak boleh bersedih kalau tidak terpilih, berarti mungkin bukan berkatnya. Mungkin di next time bisa jadi anggota OSIS ya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pribadi masing-masing mengatur tanggung jawab program kerja? Mungkin dari Kak Jovan bisa menjelaskan? Oke, jadi kalau pribadi saya dalam mengatur program kerja di OSIS, apalagi di sekolah kita, dulu sebenarnya itu agak sedikit culture shock dengan kita punya anggota OSIS yang sangat sedikit. Jadi di situ saya pernah berpikir kayak ini mana mungkin bisa gitu kita bisa bekerja dengan anggota yang sangat sedikit seperti itu. Tapi makin kesini kita lihat bahwa potensinya siswa-siswa kita itu sangat besar. Jadi makanya kita kasih kesempatan buat teman-teman semua untuk masuk ke OSIS dan bisa bergabung gitu. Nah di situ membuat saya juga semakin rasa terbantu karena di situ saya bisa bekerja dengan baik. Terus rekan-rekannya juga sangatlah kompak, dan dari pribadinya saya dalam mengatur program itu lebih ke berkat. Oke. Jadi pertama lebih ke pribadi saya dalam mengatur program kerja itu membawa pribadi saya itu lebih semakin tidak melihat program kerja itu dengan sepele. Jadi kerjanya itu dengan semangat, terus dengan bersenang hati, tidak berkecil hati, tidak bertele-tele seperti itu. Jadi melakukan sesuatu itu dengan seikhlasnya gitu, karena apa yang kita lakukan pasti nanti tetap akan ada hasil yang baik yang kita lakukan seperti itu. Terus kalau misalnya ada beberapa program yang saya lihat tuh masih sangatlah berat mungkin kita jalankan, di situ saya coba tanyakan kepada saya punya rekan-rekan, apakah mungkin ada perlu bantuan atau ada perlu komunikasi lagi atau perlu diskusi lagi. Itu langsung tanyakan kepada saya, karena ya tugas ketua OSIS itu kan harus mengatur semuanya kan, dan memastikan setiap anggotanya itu bisa menjalankan program itu 100% dengan baik. Jadi kayak tidak membiarkan temannya itu ketinggalan seperti itu, dan bisa melakukan programnya 100% bisa berjalan dengan lancar sih. Mungkin itu sih, karena OSIS kita itu lebih ke kayak teman gitu. Jadi kayak kita melihat rekannya kita itu bukan saingan, bukan musuh seperti itu. Jadi lebih ke teman seperti itu. Biar kita sama-sama enak gitu toh menjalankan programnya. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari SMA 4 sendiri, saya sebagai ketua OSIS mempertanggungjawabkan program kerja itu. Saya mengadakan rapat secara rutin. Nah, setiap rapat itu
mereka harus mempertanggungjawabkan program kerja yang sebelumnya sudah dipaparkan saat pertama kali dibentuk OSIS SMA Negeri 4 Jayapura periode 2022-2023. Setelah mereka paparkan itu, mereka sudah harus ada tanggal perkiraan kapan itu direncanakan dibuat itu kegiatan tersebut. Kalau misalnya belum terrealisasi, itu saya akan mempertimbangkan pertanggungjawabkan itu kenapa mereka nggak bisa mengadakan kegiatan tersebut. Kalau misalnya nggak bisa, saya akan memberikan masukan, kayak mungkin bisa buat kegiatan lain atau bisa menanyakan bidang-bidang lain juga bisa membantu kan bidang tersebut. Kalau misalnya nggak bisa, kalau saya sebagai ketua OSIS juga kan harus mempertanggungjawabkan bidang-bidang itu. Kalau misalnya bidang itu belum terrealisasi, ya sudah, saya akan mempertimbangkan kegiatan selanjutnya lagi yang akan mereka bisa buat. Gitu aja sih, terima kasih. Baik, mungkin dari saya kalau soal pertanggungjawaban, saya lebih ke arah, saya dengan rekan ketua OSIS ya, kami lebih ke arah banyak mendengar masukan daripada kami memerintah gitu. Jadi kami dengar masukan dari rekan-rekan anggota OSIS yang lain, dan nanti kami akan pikir, pertimbangkan dulu ke depannya bagaimana nih. Kami akan bahas itu selalu dengan pembina OSIS kami, bagaimana ke depannya. Jika itu memang bisa dilakukan dengan baik, maka kami akan putuskan oke, kita jalan. Tapi jika tidak, berarti kami akan putuskan tidak, kita ganti saja program kerja lain. Contohnya kemarin seperti pensi, itu sebenarnya banyak keraguan sekali. Waktu pensi kemarin kami buat, itu benar-benar kami minta masukan dari teman-teman, bukan hanya OSIS tapi semua tim seangkatan kami minta masukan dari mereka, bagaimana nih tong mau bikin pensi, kami bisa bantu. Dan dari situ betul-betul semuanya bantu kami dalam melakukan kegiatan itu agar dia bisa berjalan dengan baik. Dan di situ saya dengan Ketos kita sudah mulai banyak belajar kalau kita tidak boleh terlalu banyak menekan ini anggota kita, tapi tong kasih dong biar bagaimana kamu pemasukan, bagaimana kamu mau tong kerja kayak bagaimana, kasih tahu ke kita supaya kita sama-sama pikir kalau memang bisa kita jalan. Dan selama hampir 1 tahun ini kami menjabat, kita selalu melakukan itu, dan program kerjanya kita tuh semua berjalan dengan baik, tidak tanpa kurang suatu apapun, semua bisa berjalan. Dan itu kami mensyukurinya karena semua bisa kerjasama. Jadi intinya dari program kerja kami, tanggung jawab kami tanamkan itu. Jadi lebih banyak mendengar daripada lebih banyak memerintah, itu sih. Oke, aduh, jawabannya nih bikin saya juga jadinya keren banget. Pokoknya jawaban dari masing-masing rekan kita. Jadi apapun yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jadi capek, lelah, emosi, sedih, semua itu pasti kita akan rasakan dalam berorganisasi. Tapi jangan lupa, kerja sama tim juga diperlukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah ada program yang mungkin sudah terlaksanakan dan rekan-rekan anggap ini adalah program yang paling menarik? Oke, kalau berkata menarik, itu sebenarnya semua menarik karena program yang kita buat itu sangatlah membuat kita itu pengen melakukan yang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau menurut saya yang sangat-sangat berkesan terutama itu pada saat awal kita jabatan. Itu kita membuat salah satu program dinamakan itu adalah Kalam Kudus Esport Turnamen. Nah, di situ kita lihat nih apakah ada targetnya, terus apakah ada manfaatnya juga. Pertama, target yang kita lihat itu pastinya dari kalangan-kalangan muda. Karena namanya e-sport, apalagi kita yang mungkin paling sering main-main game, terus yang paling suka hidup di medsos gitu-gitu kan. Itu pasti sangat disenangi oleh kita gitu. Jadi membuat itu memiliki kita target utama kita gitu dari OSIS untuk bisa menjalankan program ini. Terus manfaat yang kita dapatkan dari program itu sebenarnya adalah kita bisa membuat mereka itu lebih lebih tahu dalam bertutur kata dalam bermain game, terus bisa menjadikan itu salah satu attitude yang paling utama. Karena kalau misalnya anak muda ya pasti kita pengen yang
enak-enaknya saja toh dalam bermain game. Jadi pasti itu kita tanamkan itu kepada para peserta-peserta maupun para anak-anak muda di sana yang sedang bermain game gitu, ataupun yang sangat tertarik dengan bermain game. Dan juga itu menjadi program utama kita waktu itu, karena itu merupakan program yang paling terbesar sih dalam masa jabatan kita gitu. Di situ kita mengundang beberapa sekolah-sekolah, terutama adik-adik kita yang masih SMP, masih bersekolah. Di situ kita lihat kan peluang-peluangnya apa saja, karena kan kalau misalnya masih usia SMP itu kan ya masih rada-rada itu kan kayak bermain game tuh mereka tidak tahu waktu. Nah di situ kita lihat nih ada peluang itu, kita bisa tanamkan ke dalam dirinya mereka. Ada sisi positifnya dalam bermain game juga seperti itu. Dan mungkin program yang terkesan kedua sih itu POS. Nah POS itu Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga dan Seni. Nah itu kita terinspirasi dari PON. Kalau teman-teman tahu itu kita terinspirasi dari situ. Itu kita ada beberapa kegiatan, bisa dibilang tuh pensinya kita kecil-kecilan kayak gitu. Jadi kita ada pentas seni dalam olahraga dan juga pentas dalam bidang seni seperti itu. Karena program itu juga menjadi program kita setiap tahunnya pastinya. Jadi kita fokuskan ke dalam program itu untuk dijalankan setiap tahun seperti itu. Dan mungkin alasan kalau program itu bisa disebut menarik karena itu kita melibatkan beberapa siswa-siswi yang bukan anggota OSIS. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita setiap tahunnya dulu itu hanya melibatkan OSIS, tapi kita ini beda. Kita hanya melibatkan para siswa-siswa saja seperti itu. Jadi kayak tidak melibatkan anggota OSISnya saja. Karena ya kita melihat kesempatan juga bagi teman-teman mereka yang memiliki kesempatan dalam bisa mengatur sebuah lomba, mengatur sebuah event. Nah itu bisa sekali kita memberikan kesempatan itu kepada teman-teman kita seperti itu. Itu sih menurut saya. Nah, kalau di SMA Negeri 4 Jayapura sendiri, kebetulan kan kami periode 2022-2023. Nah, kami itu baru terbentuk di bulan November. Jadi kalau untuk program yang pertama yang saya langsung ganjarkan itu identitas OSIS, karena sebelumnya itu identitas OSIS di SMA Negeri 4 Jayapura itu nggak ada sama sekali. Nah, jadi identitas OSIS sendiri itu kayak gini contohnya. Tapi ini kebetulan beda dari identitas mungkin kayak Jovan punya, karena ini yang Imani. Nah, ini tuh bisa untuk absensi untuk sekretaris juga, bisa membantu untuk sekretaris juga. Nah, jadi itu bisa membantu di dalam OSIS-nya juga. Nah, juga kalau di luar bisa untuk transaksi. Jadi bisa bermanfaat kan. Selanjutnya kami akan melakukan pensi untuk program selanjutnya ini, tapi kami butuh waktu soalnya kan lagi pencarian dana dan juga proposal dan lain-lain. Setelah itu dalam jangka waktu dekat, minggu depan paling kami lakukan HUT sekolah, karena minggu depan itu HUT sekolah di SMA Negeri 4 Jayapura. Bulan Desember kemarin kami buat Natal sekolah. Nah, Natal sekolah itu yang terlibat OSIS terlibat di dalamnya. Nah, tapi karena SMA 4 itu toleransinya sangat kuat, jadi teman-teman yang muslim itu datang untuk meramaikan gitu. Nah, itu toleransi di SMA 4 itu sangat kuat. Habis itu untuk hari agama-agama lain juga kami merayakannya pas nanti bulan Maret atau April kami rencanakan training Ramadan. Itu aja sih dari SMA Negeri 4 Jayapura yang baru terrealisasikan untuk program-programnya. Oke baik, tadi pertanyaannya program kerja yang menarik ya. Ya baik, kalau saya punya rekan ketua OSIS, kami punya program unggulan itu adalah pensi. Kenapa kami ambil pensi? Karena kami punya OSIS sebelumnya, kakak Gio dan kakak Preti, ketua dan wakil. Mereka waktu itu ingin buat pensi, cuman pada saat itu kan COVID online, jadi tidak jadi. Nah pada saat kita lihat program kerjanya mereka yang lalu, kita lihat nih, oh pensi ini kayaknya bisa. Kita tetap percaya, oh tahun depan ini pasti bisa, tuh bisa bikin. Walaupun tuh masih rada-rada ragu juga karena takutnya nanti COVID kembali lagi. Tapi waktu seiring berjalannya waktu, tuh melihat oh bisa nih, tuh bisa lakukan. Nah kenapa dia bisa menarik? Itu karena
perjuangan yang tong lakukan. Tong buat pensi juga itu tidak asal tong buat saja, tapi sebelum tong buat pensi itu kan kita ada buat banyak lomba-lomba juga sebelum pensi. Nah di situ kita juga punya misi, saya dengan Eli punya misi untuk menumbuhkan bakat-bakatnya anak-anak kita di SMA 5 nih. Kan di SMA 5 ya kalau setahunya saya mereka hanya fokus ke akademik saja, sedangkan non akademik kan tidak. Jadi saya dengan Eli kita sama-sama dengan rekan-rekan OSIS yang lain kita berusaha untuk coba nih kasih keluar teman-teman kita yang lain, mereka punya bakat di mana supaya nanti pada saat pensi kita bisa tampilkan. Puji Tuhan kemarin waktu pensi itu ada beberapa bakat yang saya lihat menurut saya itu luar biasa. Walaupun mereka di akademik tidak terlalu bagus-bagus sekali, tapi pada saat di non akademik tuh mereka luar biasa sekali. Yang utama yang saya lihat itu pada saat itu yang melukis. Mereka itu teman-temannya saya, teman satu kelas juga. Di kelas mereka tidak terlalu ini. Cuman waktu saya lihat mereka ikut lomba, waktu itu kita bikin lomba untuk menyambut ulang tahun sekolah. Mereka ikut lomba, kita bikin lomba melukis antar semua angkatan toh. Kita bikin, terserah nih siapa yang mau ikut, kita bikin. Nah dari teman kelas saya itu ada 2 orang, mereka ikut. Dan waktu saya lihat lukisannya mereka tuh, mereka gambarnya memang sangat menghayati sekali. Jadi pada saat kita mau buat pensi, kita ajak mereka untuk mari kami ikut lukis, kami lukis supaya tong kasih tampilkan nanti pada saat pensi, supaya orang juga tahu, apalagi alumni-alumni kita bisa tunjukkan ini tong ada punya bakat di sini, angkatannya kita atau angkatannya adik-adik dorang. Dan pada saat mereka semua sudah menunjukkan, dan juga kita pada saat itu ada buat lomba futsal juga, tapi kita hanya di lingkungan sekolah aja kita. Nah jadi waktu saya lihat teman-teman mereka punya bakat banyak, akhirnya saya putuskan untuk kita maju. Untuk yang futsal kita kasih ikut mereka lomba waktu itu kan di GOR, yang dari SMA 2 mereka punya kegiatan. Itu waktu saya nonton sebenarnya saya juga sedih karena lihat perjuangannya mereka kan luar biasa nih. Kita sama-sama kasih tumbuh, kasih naik nama SMA 5 kembali. Walaupun ya dengan jalur non akademik, tapi setidaknya kami sudah berjuang, itu target kita. Dan terakhir yang teman-teman mereka di pensi kemarin kita bisa, mungkin kalau hadir bisa lihat sendiri bagaimana teman-teman kami yang kami tampilkan mereka di atas sana. Dari semuanya program kerja yang lain menurut saya menarik juga. Cuman yang untuk saya dan buat saya rasa bangga dan menarik sekali itu adalah pensi kemarin, karena kita bisa sukses. Dan pensi kemarin juga itu sangat butuh dana yang sangat besar dari kita. Kita berjuang untuk cari dana tuh dari bulan kalau tidak salah Februari ya, kita berjuang cari dana. Februari, Maret, Juni ya kalau tidak salah. Kita sudah cari dana dari situ sampai akhirnya kemarin November kita bisa lakukan. Ya itu sih. Iya, agak speechless ya, karena setiap masing-masing sekolah punya program yang sangat menarik. Dan di balik semua program itu pasti ada suka dukanya, ada perjuangan, ada yang mungkin harus dimarah-marah, ada mungkin dapat teguran. Tapi ya kita bersyukur ya semua program yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah boleh berjalan dengan baik. Yang terakhir, pertanyaan kelima, apa kesan rekan-rekan selama menjabat sebagai OSIS? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik yang ingin menjabat sebagai OSIS di kemudian hari. Silakan. Oke, jadi kesan-pesannya dari saya sendiri dalam menjadi anggota OSIS, terutama karena waktu itu kelas 10 itu masih dalam masa perkenalan juga dalam dunia organisasi. Jadi di situ saya melihat bahwa OSIS itu ternyata sangat menarik. Walaupun COVID kita jalani dengan online, dengan berbagai media-media yang kita pakai tanpa bertatap muka secara langsung, itu membuat saya kayak merasa ya ini sangat menarik begitu. Jadi tidak menyesal juga dalam bergabung ke dalam anggota OSIS seperti itu. Jadi dari kelas 10 itu saya sudah ditanamkan dalam rasa kepercayaan diri, terus rasa bertanggung jawab, dan juga dalam bekerja sama. Karena kita pastinya OSIS itu membuat salah satu organisasi itu menjadi wadah yang nanti kita bisa berikan itu dampaknya kepada teman-teman sekitar. Kita mendengar saran mereka, asumsi mereka, dan kita memberikan itu dengan
sebuah hasil yang kita peroleh seperti itu. Jadi itu menurut saya sangatlah luar biasa dalam menjadi anggota OSIS seperti itu. Terus dalam menjalani program-program pastinya itu ada yang tadi mungkin kita udah jelaskan masing-masing, ada suka dukanya, ada beberapa pesan-pesan yang mungkin kita bisa ambil, yang mana menurut kita itu sangatlah menarik dan juga itu bisa dibilang program yang sangatlah unggul seperti itu. Nah tadi teman-teman sudah kita ceritakan, jadi itu merupakan kesan yang nanti akan kita ceritakan kepada adik-adik kita nanti yang mau masuk ke dalam organisasi seperti itu. Terus pada waktu dalam menjadi calon ketua OSIS itu pas kedua kalinya, itu waktu kelas 11, itu saya melihat bahwa kayaknya tidak ada peluang lagi karena kayak sudah pernah coba tapi gagal seperti itu. Nah di situ tadi saya sudah bilang bahwa saya sudah dapat kepercayaan diri itu dari teman-teman dan juga dari guru-guru dengan support-supportnya mereka. Dan di situ saya melihat bahwa menjadi ketua OSIS ya tidaklah mudah pastinya, karena memimpin sebuah organisasi itu pasti butuh sangat banyak yang dikorbankan seperti itu, dari waktu, tenaga dan juga apapun itu yang kita lakukan untuk bisa membangun sekolah kita lebih baik seperti itu. Dan juga pada saat waktu masa jabatan, waktu di awal-awal itu saya merasa kayak macam kita ini programnya belum ada yang terlaksana seperti itu. Jadi di situ saya sempat kayak aduh ini mau lakukan kayak gimana, mau jalani kayak gimana. Nah di situ saya coba mungkin tanyakan saran kepada saya punya sekretaris dengan bendahara yang dimana itu selalu membuat saya lebih percaya diri lagi, dan juga kepada saya punya wakil-wakil dan juga koordinator dari setiap bidang-bidang, karena di situ menurut saya mereka yang paling bertanggung jawab dalam mengatur sebuah program kerja. Nah di situ saya tanyakan kepada mereka apakah kita bisa bersedia untuk melakukan program kerja selanjutnya atau tidak. Jujur kayak agak rasa gimana ya, pas tanya diskusi kepada teman-teman tuh pasti ada rasa emosinya juga, ada rasa senangnya juga, karena kita pasti karena saya punya koordinator sendiri itu di setiap bidang tuh seangkatan dengan saya, jadi lebih leluasa lah istilahnya. Jadi kayak kita bisa memberikan kita punya saran-saran sendiri, terus mereka juga bisa kasih saran-saran kepada saya, terus saling bertukar pikiran aja sih, kayak kita ini lebih bagus gitu, dan kita bisa jalankan mungkin di tanggal ini atau di kapan seperti itu. Itu membuat saya semakin kayak lebih semangat dalam membuat program kerja, karena kalau misalnya kita lihat program kerja yang belum terselesaikan itu pasti kayak rasa takut gitu, karena program kerja ini bisakah tidak kita jalankan dengan baik seperti itu. Tapi setelah kita, bahkan waktu kita awal masuk OSIS tuh kita tidak perlu lihat itu semua berat seperti itu, karena kita kan kerja dalam satu tim. Jadi kita semua itu yang dalam satu tim itu bekerja sama untuk bisa menyukseskan program-program kerja yang kita bikin seperti itu, agar nanti teman-teman semua itu bisa melihat bahwa OSIS itu ternyata hidup seperti itu, dimana kita memberikan wadah-wadah dan juga beberapa asumsi untuk mereka lihat dan juga mereka rasakan sendiri seperti itu. Terus setelah mungkin sudah beberapa lama saya menjadi ketua OSIS, bahkan sampai sekarang itu sangat senang juga, karena di situ saya bisa lihat progresnya saya. Progresnya itu lebih bertanggung jawab. Jadi kayak misalnya ada program yang belum selesai, saya bisa lebih peka gitu. Jadi kayak saya bisa lihat ini programnya harus diselesaikan hari ini seperti itu. Dan itu langsung saya bisa diskusikan dengan saya punya pembina. Nah, di sini saya juga mau bilang bahwa kesannya saya itu bukan hanya terhadap saya punya rekan-rekan, tetapi dengan pembinanya saya sendiri juga, karena di sini pembinanya kita itu sangatlah dibilang friendly seperti itu. Jadi kayak kita bisa saling lebih dekat layaknya rekan kerja gitu. Nah di situ membuat saya semakin lebih percaya diri bahwa program ini bisa 100% seperti itu. Jadi dari dukungan pembina, guru-guru dan juga rekan-rekan OSIS seperti itu. Ya puji Tuhan kita bisa menjalankan program kita mungkin sampai bulan ini 100% seperti itu. Terus pesan yang mau dibilang kepada adik kelas ya. Oke, itu yang pertama, rela berkorban. Karena kita OSIS tuh tidak hanya tidur-tidur, kita itu semua bekerja untuk bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Jadi buat teman-teman OSIS, ya bersyukur kita sudah tatap muka lagi, karena waktu kita online tuh sebenarnya lebih
hektik yang online karena kita kerjanya itu lewat media, bukan tatap muka seperti itu. Jadi bersyukur kita udah tatap muka kembali. Jadi di situ kita lebih instan lah kerjanya seperti itu. Terus yang kedua saya mau bilang bahwa kerja sama tim itu sangat diperlukan. Jadi kalau misalnya ada kayak contohnya saya dengan Marta ini, kita kan beda angkatan toh, tapi kita dua ini kayak lebih tidak peduli gitu karena kayak oh ya sudah, ini saya punya wakil, ini saya punya ketua, kita itu kerja dalam satu organisasi dan kita bisa membuat program itu bisa terrealisasikan dengan baik seperti itu. Terus yang terakhir saya mau bilang bahwa kita anggota OSIS tuh harus punya rasa tanggung jawab dan juga percaya diri, karena percaya diri itu sangat dibutuhkan dalam dunia organisasi. Bahkan setelah nanti kita lulus dari SMA itu kita akan masuk ke perkuliahan. Karena kalau nggak salah dengar ya, waktu itu ada kakak tingkat saya yang pernah bilang kalau di dunia perkuliahan itu mereka sangat butuhkan pengalaman organisasinya KOI gitu. Jadi kayak misalnya kau ini belum pernah masuk organisasi waktu SMA, itu sangat disayangkan. Nah maka dari itu mereka akan rekomendasikan kau untuk masuk ke organisasi di dunia perkuliahan, dan itu harus wajib kau ikuti karena itu bisa membuat kau punya diri, terus bisa membuat kau punya kepercayaan diri itu lebih meningkat seperti itu. Nah seperti itu sih kalau dari saya kesan pesan. Pasti banyak sekali rintangan dalam menjadi anggota OSIS seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan lihat anggota OSIS tuh kayak dong tuh capek sekali, cuman kayak bikin program yang sudah seperti itu. Tapi tidak, kalian tuh harus lihat dari prosesnya seperti itu. Karena proses itu bisa membuat kau punya jati diri lebih baik lagi, dan kau bisa menemukan kau punya kepercayaan diri dari kau punya dalam diri sendiri seperti itu. Nah itu sih dari saya. Baik, kalau dari saya sendiri kesan pesan saya untuk pengalaman organisasi ya. Di OSIS itu kesan saya pertama kali pas SMP merupakan suatu kebanggaan bisa menjadi anggota OSIS. Nah, menjadi anggota OSIS sendiri itu yang pertamanya saya pemalu, tidak bisa bicara sama teman-teman semuanya. Saya itu introvert sekali. Nah, setelah masuk di OSIS itu saya bisa perlahan berbicara sama teman-teman di sekitar saya. Setelah itu saya berani berbicara kepada teman-teman di muka umum. Selanjutnya peningkatan percaya diri saya itu semakin meningkat. Di kelas 8 itu alhamdulillahnya saya dipilih jadi calon ketua OSIS. Saya sangat bangga di situ juga karena bisa menjadi ketua OSIS di SMP itu kan luar biasa. Nah, lanjut di SMA saya masuk lagi di OSIS. Kesan pertama yang saya dapatkan di SMA itu bahwa kalau pengalaman di SMP itu berorganisasi juga itu sangat diperlukan, karena bersosialisasi dengan teman-teman sekitar di SMA itu sangat perlu untuk berani bicara, karena kalau kita nggak berani bicara kita nggak ada teman gitu. Nah terus kesan saya selanjutnya kalau menjadi anggota OSIS itu harus berani bersosialisasi sih. Kalau kita nggak ada jiwa sosialisasinya itu susah kalau untuk bersosialisasi di antara organisasi itu kan, biar organisasi itu berjalan. Itu aja sih kalau untuk saya, kesan saya sebagai anggota OSIS. Nah kalau untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman semuanya yang ingin terlibat di OSIS, bahwa kalau kalian sudah diterima di OSIS, kalian tuh jangan hanya cuman kayak dapat setelah terima jabatan, habis itu kalian pergi begitu aja, nggak cuma menang, wah dia anggota OSIS nih hebat banget. Nah jangan gitu, kalian tuh harusnya kalian sudah terpilih dari 1000 siswa, mungkin kalian sudah terpilih, ya harusnya kalian nunjukin kalau kalian tuh memiliki bakat yang lebih untuk sekolah itu bisa berdampak kepada sekolah kedepannya lagi. Selanjutnya sih kalian juga harus seperti Jovan bilang tadi, rela berkorban dalam waktu, tenaga, semuanya juga kalian harus rela berkorban. Jadi kalau misalnya kalian capek, semua capek, tapi kalian bagaimana bisa untuk rela berkorban itu biar bisa membawa nama sekolah bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya lagi. Gitu aja sih kalau dari saya. Baik, mungkin kesan dan pesannya saya secara pribadi untuk kesan sangat banyak ya. Kesannya saya, pertama saya bisa memimpin, itu yang pertama, bisa memimpin. Yang kedua bisa lebih percaya diri lagi.
tidak malu-malu seperti dulu. Mungkin SMP saya ketika berdiri di depan untuk bicara dengan teman-teman ada rasa malu. Terus yang ketiga mungkin dari saya punya banyak teman ya. Kesannya saya punya banyak teman, bukan saya dalam sekolah tapi kayak kita dari luar sekolah juga. Bisa kenal dengan banyak orang, bisa dekat dengan alumni juga. Itu untuk saya secara pribadi luar biasa secara pribadi. Dan juga ada rasa puas tersendiri ketika tong lihat tong punya program kerja itu bisa berjalan dengan baik, dengan kerjasama yang bagus dengan teman-teman yang lain. Itu rasanya puas sekali. Ketika tong sama-sama kerja, tong betul-betul berusaha untuk program ini terus jalan. Itu puasnya melebihi apapun, itu untuk saya pribadi seperti begitu. Nah, kalau pesan dari saya, jangan menyerah. Kalau memang capek, istirahat dulu, jangan stop. Terus harus tetap semangat. Ikut OSIS mungkin menurut teman-teman yang lain biasa-biasa saja. Tapi untuk saya secara pribadi, kalau di SMA 5, itu OSIS di SMA 5 luar biasa. Sangat-sangat dihargai sekali di SMA 5. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar OSIS nanti atau adik-adik kelas, jangan pernah ragu untuk ikut organisasi, karena organisasi itu sangat penting sekali untuk kalian belajar bagaimana cara kalian memimpin nanti dan juga cara kalian untuk mengatasi masalah. Itu sih. Baik, saya jujur tersanjung dari pertanyaan pertama sampai penutupan ini ya. Bagaimana kesan-kesan rekan-rekan menjabat sebagai OSIS, bagaimana bisa punya pengalaman seperti Kak Jovan, bersosialisasi seperti rekan dari SMA 4, dan bagaimana bisa punya pengalaman, bisa banyak berteman dan punya pengalaman dari rekan SMA 5. Jadi buat adik-adik jangan lihat dari senangnya saja, karena masuk OSIS itu bukan saya sudah jadi OSIS, yeay, tidak. Habis itu akan banyak hal yang membuat kalian tuh ya seperti yang tadi sudah dijelaskan sendiri oleh rekan-rekan kita. Ada sukanya, ada dukanya, ada emosinya, ada marahnya, ada sedihnya. Mungkin kadang-kadang bisa nangis ya sendiri kalau bekerja di dalam OSIS. Karena jujur OSIS itu memang sangat penting ya untuk kita, untuk adik-adik, untuk semua orang yang ingin masuk OSIS. Karena berorganisasi itu bukan hanya ketika SMP, SMA, tapi di perkuliahan gitu. Karena ketika kita kuliah, justru organisasi itu akan lebih banyak lagi. Bukan hanya seperti di SMP, SMA, OSIS. Tapi ketika kalian kuliah, kalian akan merasakan sendiri, oh begini ya ketika berorganisasi. Apalagi kalau sudah punya pengalaman, oh sudah enak nih, oh sudah tahu selak-selak OSISnya nih bagaimana. Selak-selak ketika kita berorganisasi di OSIS, kita sudah bisa terapkan itu ketika kita sedang berkuliah. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar tadi kan pengalaman-pengalamannya, sharing-sharingnya yang sangat luar biasa sekali dari rekan-rekan kita yang sangat kece badai ini ya. Jadi buat teman-teman yang masuk OSIS, adik-adik yang sekarang dari SMA Kalam Kudus mungkin yang masuk OSIS, selamat juga buat SMA 4 yang baru menjadi OSIS ya. Terus buat teman dari SMA 5 juga, mungkin kalian yang ingin bergabung di OSIS tidak usah takut, tapi jangan juga tidak takut tapi ngerasa oh enak anak OSIS jadi jalan ke sana anak OSIS. Tidak, karena pasti kita akan mengalami yang namanya suka dan duka, tapi tidak mengurangi rasa senang kita loh. Karena ketika kita sudah bekerja, sudah melaksanakan program, sudah rasa aduh puas sekali akhirnya kita bisa melaksanakan program kita. Dan bukan hanya karena senang melaksanakan program kita, tapi kita akan merasa bangga gitu, karena yang tadinya awal aduh kayaknya program ini tidak bisa dilaksanakan, seperti tadi pengalaman teman kita pensi. Terus dari Kak Jovan sendiri ada e-sport, awal-awalnya tuh pasti pikir 2 kali lagi gitu, ini bisa nggak ya dilaksanakan, apalagi kan setiap program dananya beda-beda gitu. Jadi bukan hanya enaknya saja yang kita pikir, tapi bagaimana susahnya kita agar sampai program itu terlaksana. Seperti yang tadi saya bilang, apa yang tong tabur itu yang akan tong tuai nanti. Ketika tong sudah berhasil melaksanakan program, tong sendiri akan bangga dengan tong punya diri. Karena apa? Karena tong berhasil melaksanakan program yang awalnya tong pikir aduh tidak bisa, tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan mengizinkan program itu terjadi dan kita bangga sekali sama diri kita. Bukan hanya diri kita, bersama dengan teman OSIS kita juga. Oke, baik. Jadi pastikan ya, kalian harus siap dan tetap bersemangat karena kalian akan mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Tapi jangan khawatir, jangan sedih karena kalian punya tim yang sangat luar biasa. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah stay bersama saya dan rekan-rekan saya yang kece badai ini sampai akhir podcast kita.
Namun sebelum itu, kami dari OSIS ingin memberikan beberapa kenang-kenangan nih untuk sekolah sahabat. Nah, selepas dari sini bisa langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk menyerahkan kenang-kenangan ini. Oke, baik, terima kasih Marta. Jadi di sini yang seperti kita ketahui bahwa program ini adalah KOAS. Nah, KOAS ini dari programnya kita SMA Kristen Kalam Kudus. Program ini sebenarnya sudah turun-temurun dari semenjak kita masih SMP ya, dengan kakak-kakak tingkat kita yang dulu. Nah, kalau dulu itu sering sekali kita datang ke SMA 5, yang waktu itu sama seingat dengan Kak Gio ya, ketua OSISnya dulu. Nah, itu kita juga pernah datang. Nah, terus yang baru ini adalah SMA 4. Jadi di sini kita ingin menjalin kerjasama antar beberapa sekolah-sekolah yang nanti kita akan bisa kolaborasikan beberapa program-program. Nah, contohnya ini adalah podcast seperti itu. Jadi podcast ini pasti sangatlah berguna bagi teman-teman semua yang nanti pengen masuk OSIS, terutama adik-adik kelas nanti yang pengen daftar ke dalam OSIS di Kalam Kudus, SMA 4 dan juga SMA 5. Oke, mungkin kita akan memberikan kenang-kenangannya dulu. Jadi kenang-kenangan ini kita akan berikan dari SMA Kalam Kudus kepada teman-teman kita. Mungkin bisa berdiri teman-teman. Oke, yang pertama kita akan berikan ini kenang-kenangan dari SMA 5. Waktu itu kita sempat pernah kerjasama pada tanggal 26 April ya kalau tidak salah. Ya, kita pernah kerjasama di bulan itu dan kita sudah membuat beberapa program-program kolaborasi. Terus kita sudah menjalankan beberapa program yang kemarin live Instagram ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan memberikan yaitu tas WHG. Nah, tas WHG ini bisa dibilang tas souvenir dari waktu kita masih awal masuk ke sekolah ini, seperti itu. Bentar Kak, Pak Guru, ini dia punya ini copot. Astaga, I'm sorry. Oke, nah tas WHG ini sebenarnya bukan bisa bentuk tas saja, tetapi bisa berupa apapun. Yang penting ini merupakan tanda bukti bahwa kita sudah menjadi siswa-siswi di SMA Kalam Kudus. Oke, ini kita akan serahkan kepada rekan kita di SMA 5. Oke, selanjutnya yang kedua ini kita ada beberapa kenang-kenangan yang mungkin bisa teman-teman bisa simpan ke ruang OSISnya, bahwa ini bukti tanda kerjasama kita dari awal KOAS. Nah, di sini ada beberapa foto-foto kenang-kenangan kita yang kita awal pertama kali masuk ke SMA 5, ke SMA 4 seperti itu. Nah, kini kita akan serahkan ke rekan kita yang pertama dari SMA 5. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan serahkan ke rekan kita SMA Negeri 4. Nah, ini kita baru saja melakukan kerjasama. Itu kalau nggak salah di bulan November ya kita kerjasama. Nah, di situ kita sangat di welcome sekali sama rekan-rekan. Jadi kita sangat berterima kasih. Untuk itu kami dari Kalam Kudus, terutama OSIS, kita ingin memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki seperti itu. Nah, kita akan menyerahkan langsung dari tas WHG yang pertama. Oke, yang kedua kita akan memberikan beberapa kenang-kenangan juga yang sama seperti rekan SMA 5, yaitu kenang-kenangan berupa foto dokumentasi kita waktu kita awal kerjasama di bulan November tersebut. Oke, baik, terima kasih. Ini beberapa kenang-kenangan yang mungkin kita bisa berikan kepada rekan-rekan kita. Mungkin ada mau yang disampaikan dari rekan-rekan dari SMA 4? Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Kalam Kudus, atas welcome-nya ke SMA Negeri 4. Saya berharap untuk kedepannya jangan putus kerjasama untuk angkatan selanjutnya lagi. Semoga angkatan selanjutnya bisa merasakan kayak angkatan kami. Semoga bisa dilanjutin sih ke depannya. Itu aja dari kami. Oke, mungkin dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan Jovan. Biarlah semua ini bukan hanya sampai di kita saja, tetapi untuk kedepannya lagi bisa terus berjalan kerjasama antara Kalam Kudus, SMA 4 dan juga SMA 5. Karena ini sangat baik sekali kerjasama di antara kita. Baik, itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat ketiga sekolah kita yang sudah kerjasama.
Kiranya program ini dapat kita terus jalankan dan juga tali persaudaraan ini bisa kita lanjutkan ke next generation. Lanjutnya saya serahkan. Oke, sekali lagi akhir kata dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan dari SMA 4 dan SMA 5 yang sudah boleh join podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Kusuka Menuturkan selanjutnya. Bye.